sudah mapan, multi-benefit, datanya relatif besar dan bersih. Bersih ini outliernya sedikit atau tidak ada outlier gitu ya. Kalau di Smart PLS datanya agak kurang bersih, masih bisa diolah. Kalau di Amos ada outlier aja, beberapa data itu langsung mempengaruhi negatif. Nah itu jelas tentang Visem dan Visem. Dia kedinginan. Kalau moderasi mediasi sebenarnya pakai SPS ataupun pakai ini sama aja sih sebenarnya caranya. Dan coba saya kasih contoh yang ini. Nah mungkin satu hal lagi terkait moderasi, secara metodologis moderasi itu untuk menjawab dua hal. Yang pertama, ingin mengetahui pada kondisi apa, dan yang kedua ingin mengetahui pada kondisi apa atau pada kelompok mana, ya. Nanti saya tunjukkan maksudnya seperti apa. Nggak masuk. Ini saya pakai ini dulu deh, yang sederhana dulu ya, biar memahami konsep moderasi seperti apa. Nah kalau di zaman dulu sebenarnya variabel moderasi sudah banyak digunakan, cuman kalau dulu susah untuk divisualkan. Kalau sekarang dengan adanya SPSS Hayes sama Smart PLS, kita bisa menggambarkan bentuk moderasi itu seperti apa, ya. Dan itu yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan atau melakukan pembahasan di bab 4. Nah, saya coba pakai konsep pakai contoh dulu yang ini. Jadi bab dulu. Nah, ini modelnya simple, service quality ke purchase decision, tapi dimoderasi oleh framing. Di sini framing itu maksudnya gini, mungkin zaman dulu kita punya framing terhadap merek mobil Cina itu negatif ya, cepat. Akhirnya kalau ada barang yang cepat rusak pasti kita bilang pasti buatan Cina gitu ya. Tapi kan sekarang terbantahkan ya, misalkan seperti itu. Nah framing itu bisa positif bisa negatif gitu ya. Nah ini moderasinya adalah framing. Jadi ada yang ditanya framingnya itu negatif, ada yang framingnya positif. Nah moderasi itu untuk menjawab apa? Kalau misalkan service quality ke purchase decision sih ini udah ajak banget ya. Misalkan kalau kita temukan juga signifikan, selesai ya. Nah kalau kita masukkan moderasi, ceritanya jadi lain. Kita ingin tahu orang yang punya framing negatif itu mempengaruhi nggak sih terhadap pengaruh service quality terhadap purchase decision. Kalau yang framingnya positif, apakah lebih memperkuat ini atau justru misalkan yang punya framing positif memperlemah? Ya nanti kita lihat ditampilkan. Nah ini bisa kita gunakan pakai SPSS. Kalau pakai SPSS harus install namanya proses Hayes, proses 43 aja deh. Nanti cari ada pluginnya, ini proses 43. Jadi nanti ada menu tambahan di SPSS-nya. Atau yang tadi yang saya bilang di Smart PLS sudah sapu jagat. Di Smart PLS ada semua. Atau di Smart PLS aja. Nah, syaratnya saya buat dari nol aja deh. Oke, caranya yang pertama bikin di Smart PLS 4 ini kita harus klik new project ya. New project, boleh dinamain apalah. Datanya udah ada ya Pak? Ya. Nah kemudian new project, aku belum bisa ya? Nggak bisa. Aku bisa baca juga. Bikin new file folder. Kalau SPSS semua bisa ya?
New workspace dulu. download highest-nya. Kita udah di mana sih? Semester 2. Ini semester berapa ya? Select folder. Empty folder. Oh, harus empty. Nah, pokoknya bikin folder kosong dulu ya. Workspace, pilih folder. Workspace, foldernya mau di mana gitu. New folder boleh. Dokumen boleh. Misalkan gini. Nah, kalau udah new workspace nanti akan keluar ini ya. Nah, di Smart PS4 juga kita bisa belajar sendiri. Ada contoh-contoh kasus dan contoh model serta analisanya. Oh yang ini highest. Oke. Ini kan saya ngasihnya file SPSS sebetulnya, bisa dibuka juga. Jadi bisa buka Excel, bisa buka file SPSS, file text juga bisa. Di open. Nah ini ada 3 variabel. Ini kita pakai yang sederhana dulu ya. Yang penting paham konsepnya dulu. Sama-sama dulu. Ulangi lagi. Oh. Setelah new workspace nanti new project. Buat saya dokumen kosong Nggak apa-apa nggak usah. Jadi itu file project kita disimpan di workspace itu. Tambah simot aja namanya simot. bawa data yang di Simot boleh nggak? Ini mau cimot. Nih di sini import data file. Nah, import Nanti data new file, project dulu. download file yang Nah, simot. dari awal. Import data file. Kalau sudah new project ya, Project berhasil. new project misalkan apa latihan moderasi misalkan. Simotnya udah di save. Kemudian import data file. Import data file arahkan ke yang tadi yang si mod tadi. Kita tunggu dulu. Nah kalau berhasil nanti kalau gini datanya ada 211 ini. Datanya 211 ada service quality ini angkanya antara 1 sampai 9. Yang framing tadi kategorinya nominal ya 0 dan 1. Kemudian ada proses decision ini nilainya 1 sampai 6,8. Terus import. Dulu dijalanin tadi. Ya udah ulang kapan mulainya? Simot. Oke, kemudian nih klik create model. Create model. Create model. Cuma di sininya pilihnya yang proses aja ya. Modelnya yang proses. Model name ini misalkan model proses decision gitu ya. Proses decision 1 misalkan. Save. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah ini kita gambar sesuai model ini yang tadi saya sampaikan. Ini service quality jual ke Maki kok nggak bisa di save? purchase ya. Dimoderasi oleh framing ya, dimoderasi oleh framing. Nah ini bikin modelnya juga kayak gini persis, tinggal di drag aja, di drag service quality sini. Kalau mau dilengkapin boleh service quality. Kemudian dependennya itu proses decision, tinggal ditarik, dikasih nama, dilengkapin boleh. Tuh enaknya sekarang udah gini, kalau lurus
keluar hijau nih, itu berarti udah lurus. Kemudian moderasinya framing. Dan setelah itu kita hubungkan. Ini ada yang gambar panah ya, connect. Ini hubungkan ke sini ya. Nah yang moderasi panahnya itu ke panah lagi ke sini. Nah panah garis putus-putus gitu. Nah kalau dulu di Amos kan bisa. biasanya juga repot, kita harus bikin variabel baru, perkalian dan lain-lain. Ini langsung. Kalau sudah berhasil semuanya biru nih, berarti ini modelnya sudah terhubung. Kalau garisnya putus, ini nggak akan biru biasanya. Kalau merah dia belum kena berarti. Panahnya di mana, Pak? Nih, connect. Di mana caranya? Ini coba saya sebut dulu. Tuh kan kalau nggak ada panahnya Connect. merah dia kan. Ini connect berarti. Sini ke sini. Oh, itu. Ini tarik ke sini biru kan. Yang ini tarik ke sini. Hah? Ini moderasi. Enggak. Aman. 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 Ya. Ini dia moderasi. Calculate tab analisis. Yang ini biarin aja. Start aja langsung. Udah beres. Ini koefisien ataupun loading faktornya 0,1. Ini loading faktor untuk moderasinya. Nah, yang mau saya lihatin di sini nih. Kalau dulu itu cuma sampai sini, udah aja kalian jelaskan. Interpretasinya ya itu, ini signifikan, memoderasi secara signifikan, ya selesai. Nah, kalau sekarang ada ini, klik simple slope analysis. Ini kan service quality. Semakin tinggi service quality, maka yang atas proses decision ya, maka proses decision semakin tinggi. Untuk responden yang punya framing negatif, meskipun service quality-nya bagus, ke proses decision juga naik, tapi nggak setajam ya framingnya positif. Jadi kan bisa cerita macam-macam ya. Framing positif itu ternyata lebih memoderasi, memperkuat hubungan antara service quality dan proses decision dibandingkan yang punya negatif framing. Ya kan? Kalau yang tadi cuma generik aja, moderasinya signifikan, udah aja ya kesimpulannya. Tapi kalau ini bisa pembahasannya bisa banyak, padahal hanya memasukkan satu moderasi. Nah kalau dulu nggak bisa digambar, kalau ini sekarang mah ini yang jadi pembahasan utamanya di sini nanti. Di framing 0, framing 1. Nah kalau misalkan data kategorinya lebih dari 2 juga bisa. Misalkan kita meneliti ada 4 generasi, misalkan dari baby boomer sampai gen alpha misalkan ya. Service quality terhadap proses decision. Di gen alpha seperti apa garisnya? Mungkin di baby boomer enggak, misalkan rata misalkan ya, ataupun hubungannya kebalik. Nah, bisa digambarnya ada 4 garis kan. Nah, kalau dulu gambar kayak gini susah. Bisa tapi susah. Harus mengeluarkan 2 persamaan regresi. Kalau ini udah keluar semua. Itu kalau ini conditional direct effect. Nah, ini conditional direct effect. Efek service quality ke proses decision untuk yang framing at 1 itu framing positif itu 0,3. Kalau yang framing yang negatif 0,1, lebih besar yang framing at 1 ataupun framing positif. Jelasin lagi tuh, bisa dibikin pembahasan gitu. Jadi mungkin kalau ada riset-riset yang sederhana ditambahin moderasi,
kalau buat ke publikasi bisa oke gitu. Ini signifikan kan hasilnya? Kita kan bandingin 0,5. Oh iya, kalau di sini. Oh, ini teh ininya Pak. Belum keluar pengujian hipotesis. Uji hipotesis belum keluar. Nah, kalau di smart balance harus di running lagi sekali lagi. Nah, tadi sampai sini udah ya. Nah, ya. Management sampai simple slope. Nah, kalau signifikansi itu kita harus bootstrapping calculate. Balik lagi back ya ke modelnya bootstrapping. Ini dibiarin aja sesuai defaultnya. Nah, kalau di sini kalau sudah kita bootstrapping ada di p-value-nya. Lihat. Nah, kelihatan. Framing ke proses decision ini p-value-nya 0,015. Jadi kecil dari 5%, berarti dia signifikan. Framing dikali service quality ini moderasinya nih, moderasi ya. Oh ya, ini ya service quality ke proses decision juga signifikan. Kalau ini perkalian antara framing dikalikan itu berarti ini moderasi ya. Framing kali service quality terhadap proses decision. Kalau ini semuanya signifikan. Kita koefisien ini ya. Nggak susah kan ya?